Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gudang Ilmu 42. Sahabat pejuang NIP semua, kita akan membahas mengenai pembahasan soal kompetensi teknis bagi guru PGSD. Misalkan contoh soalnya seperti ini. Ini soal amandemen ini sering sekali keluar ya, namun variasinya berbeda. Nah, soal yang kali ini akan kita bahas ini mengenai pasal 1 ayat 2. Namun, admin akan coba jelaskan bagaimana pasal-pasal yang lain yang sering sekali keluar dalam soal-soal kompetensi teknis di PGSD. Salah satunya adalah bagaimana penjabaran dari apa yang ada di poin A, B, C, D, E-nya. Ini ya, kita langsung ke pembahasannya. Biasanya akan keluar yang seperti ini mengenai pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari presiden ke DPR. Itu ada di pasal 20 ya ayat 1, di mana bunyinya adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi dulu sebelum amandemen ke-1 itu presiden mempunyai kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Namun setelah amandemen pertama itu DPR lah yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kemudian di pasal 21-nya anggota DPR juga berhak mengajukan usul rancangan undang-undang RUU rancangannya, yaitu terdapat pada amandemen pertama. Ini mengenai pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari presiden ke DPR. Yang selanjutnya ya tentang tata cara pemilihan presiden. Jadi pemilihan presiden itu menurut pasal 6A setelah amandemen itu presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Jadi dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat ya. Itu berdasarkan amandemen undang-undang yang ketiga ya. Itu terdapat pada pasal 6A. Selanjutnya mengenai kedaulatan. Terdapat pada pasal 1 di ayat 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itu termasuk ke dalam amandemen yang ketiga. Jadi kedaulatannya berada di tangan rakyat ya. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya yaitu pembatasan masa jabatan presiden. Nah, pada pasal 7 amandemen pertama itu di zaman presiden kita yang kedua, Pak Soeharto, itu presiden dan wakil presiden, terutama presiden bisa sangat lama sekali. Namun setelah di amandemen pertama itu hanya diperbolehkan memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi hanya 2 periode maksudnya ya. Seperti Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sudah 2 periode sehingga periode ketiganya dia tidak bisa menjabat jadi presiden kembali gitu ya. Jadi itu tertuang dalam amandemen pertama mengenai pembatasan masa jabatan presiden di pasal 7. Jadi benar-benar kita harus paham pasal-pasalnya ini ya, pasal berapa, mengenai apa. Ini tidak bisa kita kasih teori khusus, memang harus kita hafalkan secara langsung ya. Jadi ini bagi teman-teman yang kesulitan untuk menghafal, paling tidak hafalkan poin-poinnya ini saja, 5 poin ini. Poin yang terakhir yaitu mengenai syarat menjadi calon presiden. Jadi syarat menjadi calon presiden itu ada pada pasal 6 ayat 1. Jadi seorang calon presiden dan calon wakil presiden itu harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya ya. Jadi tidak boleh naturalisasi seperti itu, tidak boleh dari orang warga negara asing ya, harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Jadi memang dilahirkan di Indonesia begitu maksudnya, sejak kelahirannya. Dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya. Jadi tidak boleh dua kewarganegaraan ya, seperti Jerman misalnya kan boleh warganya boleh punya 2 kewarganegaraan itu. Nah, kalau di Indonesia itu tidak boleh kalau ingin menjadi presiden dan wakil presiden ya, harus punya 1 kewarganegaraan yaitu kewarganegaraan Indonesia. Tidak pernah mengkhianati negara tentu, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Ini berdasarkan amandemen ketiga. Ini mengacu kepada presiden kita yang ketiga yaitu Bapak Gus Dur ya. Karena
beliau terdapat sedikit kekurangan, sehingga inilah bagaimana bentuk dari amandemen tersebut, di mana seorang calon presiden dan wakil presiden dicantumkan harus mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden, begitu kurang lebih. Nah, berdasarkan soal yang kita cantumkan di awal tadi itu pasal 1 ayat 2 berarti mengenai kedaulatan ini ya. Ini pasal 1 ayat 2. Jadi 5 poin ini yang sering keluar dalam soal-soal P3K maupun CPNS. Jadi kita hafalkan kelima poin ini berdasarkan amandemen-amandemennya sendiri ya. Kita lihat lagi soalnya tadi, tujuan amandemen Undang-Undang 1945 pada pasal 1 ayat 2 yaitu tadi mengenai kedaulatan. Jadi berhubungan dengan pemegang kedaulatan tertingginya. Ini jawabannya ya, berdasarkan ringkasan poin yang kita ambil tadi. Kita lanjut ke soal selanjutnya. PGSD biasanya mengenai kalimat paragraf utama ini dalam soal-soal bahasa Indonesia. Kita lanjut ke soal berikutnya nih mengenai paragraf utama. Biasanya ini soalnya soal bahasa Indonesia ya, karena PGSD itu dicampur, jadi akan keluar juga soal-soal mengenai ide pokok, paragraf utama gitu ya. Jadi kalau di sini kita analisis anak kembar yang masih duduk di bangku sekolah dasar itu memiliki sifat yang berlawanan, memiliki sifat yang berlawanan nih. Kemudian Rino, salah satu dari anak kembar itu, sangat baik dan rajin membantu orang tuanya bekerja di pasar. Jadi kata salah satu ini termasuk kalimat pendukung ya. Rino salah satu dari anak kembar itu. Jadi di sini ada anak kembar yang masih duduk di bangku sekolah. Jadi Rino salah satu anak kembar itu menjelaskan bagaimana di sini penjelasan utama ini anak kembar yang masih duduk di bangku sekolah ini ya. Jadi kalau kita lihat pertanyaannya, paragraf utama itu berarti paragraf yang utamanya, sedangkan paragraf yang lain adalah paragraf pendukung atau penjelas dari paragraf utama tersebut. Salah satunya ini Rino salah satu dari anak kembar ini, berarti Rino salah satu dari anak kembar ini bukan paragraf utama. Yang B berarti sudah salah ya. Kemudian sementara Roni sepanjang hari kerjanya hanya bermain ponsel. Jadi sementara Roni sepanjang hari, Roni ini bagian dari anak kembar ini ya, Rino, Roni. Jadi berarti yang C juga adalah penjelas, kalimat penjelas bukan paragraf utamanya ya. Kemudian ia juga sering memaksa orang tuanya untuk membelikan, ini kan Roni ini ya, Roni ini juga sering memaksa orang tuanya untuk membelikan pulsa, juga bagian dari penjelas, sehingga berarti paragraf utamanya adalah yang A, yang paling atas. Jadi paragraf utama ini bisa juga di atas, bisa juga di bawah sebenarnya ya, tidak mesti harus di atas, tapi kita lihat bagaimana paragraf utama ini menjadi paragraf yang utama, sedangkan kalimat-kalimat yang lain dalam paragraf tersebut hanyalah mendukung dari paragraf utama tersebut, penjabaran dari paragraf utama tersebut. Jadi begitu cara mengerjakan atau mencari paragraf utama dari sebuah paragraf atau kalimat utama ya, kalimat paragraf utama. Jadi kalimatnya yang utama yang mana gitu. Kita lanjut ke soal selanjutnya, ini mengenai huruf kapital ya. Penggunaan huruf kapital yang tepat pada kalimat tersebut adalah Pak Andi berencana pergi ke Kabupaten Gunung Kidul bulan depan. Nah, penggunaan huruf kapital ini ada banyak sekali ya, ada banyak sekali jabarannya. Huruf kapital itu digunakan di bagian apa saja, itu banyak sekali. Akan admin coba jelaskan satu persatu. Yang paling pertama sekali itu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Jadi kalau di awal kalimat itu harus menggunakan huruf kapital ya. Setelah tanda titik itu juga harus menggunakan huruf kapital, itu berarti huruf pertama awal kalimat tuh. Nah, setelah titik tuh nomor 1. Nomor 2, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Nah, sama seperti yang di atas ya, dipakai di huruf pertama unsur nama orang
termasuk julukannya ya, kita pakai huruf kapital. Yang selanjutnya, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Biasanya kalau dalam sebuah dialog nih, misalkan kalimat langsung, misalnya dia pergi kemana, ucap Andi misalnya, berarti dianya, D-nya itu harus huruf kapital ya dalam kalimat petikan langsung. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Jadi kalau nama-nama agama seperti Islam, Kristen itu harus menggunakan K-nya huruf kapital ya. Islam, I-nya besar, huruf kapital. Kitab suci misalnya, Taurat, Injil, dan sebagainya itu harus menggunakan huruf kapital. Dan Tuhan, jadi kalau kita bicara tentang Tuhan yang Maha Esa misalnya, T-nya harus besar tuh. Termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, nya itu sering sekali ya, N-nya harus besar. Kehadiratnya, itu kehadirat stripnya, N-nya harus besar ya. Itu salah satu pengguna huruf kapital, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti namanya, seperti Raden Ajeng dan sebagainya, itu harus huruf besar ya. Gelar-gelar kehormatan, keturunan seperti itu menggunakan huruf kapital. Selanjutnya nomor 6 ini, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tersebut, nama instansi atau nama tempatnya. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya seperti bahasa Indonesia, B-nya kecil, bahasa Indonesia, I-nya besar gitu ya. Nama bangsa, bangsa Indonesia, bangsa, B-nya kecil, bangsa Indonesia, I-nya besar, Indonesia gitu ya. Huruf kapitalnya di bagian yang huruf pertama nama bangsa, namanya, bukan dari bangsanya itu ya. Bangsa Indonesia, B-nya kecil, bangsa Indonesia, I-nya baru besar, Indonesia. Begitu maksudnya untuk poin nomor 7 ini. Selanjutnya nomor 8 ini kita buat 2 poin ya sepertinya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar. Seperti hijaiyah ya, seperti itu. Apalagi kalau bulan Desember, hari Minggu gitu, harus pakai huruf kapital. Kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya Perang Dunia II nih. Perang Dunia Kedua, P dan D-nya harus besar. Jadi peristiwa sejarah. Seperti konferensi meja bundar, konferensi meja bundar. Konferensi K-nya besar, mejanya M-nya besar, bundar B-nya besar gitu maksudnya ya. Poin ke-9, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografis, seperti misalnya seperti ini nih. Bukit Barisan Jawa Barat, B-nya besar nih. B-nya juga barisan, nama, karena ini nama kan, Bukit Barisan. Jawa Barat juga nama nih. B-nya ini juga harus besar, nama geografis maksudnya ya. Terakhir yang akan kita bahas mengenai huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat atau sapaan. Misal kayak seperti doktoranda, sarjana, itu S-nya harus besar. Begitu nama gelar ya, pangkat dan yang lain-lain. Jadi kalau kita lihat tadi di bagian soal, kita kembalikan dulu ke soalnya. Tadi soalnya bagaimana ya? Tadi gini, Pak Andi berencana pergi ke Kabupaten Gunung Kidul bulan depan. Jadi kita analisis satu-satu nih. Pak Andi ini udah bener, P-nya huruf awal bener, Andi nama orang bener. Berencana pergi ke kabupaten nih. Kabupaten itu nama tempat ya, nama-nama ininya. Jadi K-nya juga harus besar. Ini udah salah. Kalau sudah salah satu tidak usah dilanjutkan ya, berarti sudah salah lah, kita anggap itu biar tidak kelamaan dalam mengerjakannya. Pak Andi berencana pergi ke kabupaten, K-nya sudah besar, Gunung Kidul, G-nya udah nama tempat nih ya. Bulan depan, B-nya ini bulan depan. Bulan itu maksudnya bukan berarti B-nya harus besar ya. Nama bulan itu nama hari, nama tahun tuh misalnya kayak bulan Desember, nah D-nya harus besar. Tapi kalau bulan begini nggak perlu pakai huruf kapital nih ya. Jadi ini bisa kita kategorikan benar. Kita cek juga yang lain untuk membuktikannya. P-nya udah benar, A-nya benar, kabupatennya benar, Gunung Kidul. Nah ini Gunung Kidul itu kan nama tempat yang satu kesatuan.
Jadi tidak boleh kita pisahkan dengan tanda spasi, ini letak kesalahannya di sini. Walaupun huruf-huruf kapitalnya sudah benar ini, tapi di sini sudah kesalahannya. Nah, dalam bahasa Indonesia itu kalau ada yang salah ya jadinya salah semua ya. Jadi walaupun kita bahas tentang di sini huruf kapital, tapi kalau penggunaan spasinya salah ya, katanya salah juga kita termasukkan kategori salah. Pak Andi benar ya, pergi ke kabupaten benar, gunung benar, kidul tidak dispasi tadi ya. Walaupun ini kanya besar, tapi ini juga tidak boleh dispasi karena ini satu kesatuan ya nama tempatnya. Jadi beda, ini pengecoh nih. Gunung Kidul kanya kecil, maksudnya ini biar disangka bener nih, kanya besar gitu ya maksudnya ya. Bulan depan, nah B-nya ini nggak boleh huruf besar juga ini ya. Kemudian Pak Andi berencana pergi ke Kabupaten Gunung Kidul, kanya kecil nih, bedanya cuma ada di sini ya dua ini. B-nya besar salah. Berarti jawaban kita adalah di bagian yang B. Nah, begitu ya kurang lebih ya mengenai penjabaran dari soal kompetensi teknis mengenai huruf kapital. Nah, itu saja pada pembahasan kita kali ini mengenai soal teknis di kompetensi teknis di PGSD ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan loncengnya, share juga ke teman-teman agar bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya.